Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Damayanti dari PS21C, mahasiswi Fakultas Psikologi dari Universitas Buana Perjuangan. Di sini saya akan menganalisis film Babies yang menceritakan tentang pertumbuhan kembang anak di 4 negara. Film dokumenter ini menceritakan kehidupan 4 bayi dari negara yang berbeda. Itu ada Panijau dari Namibia, ada Bayar dari Mongolia, ada Mari dari Tokyo, terus ada Hati dari San Francisco. Jadi film dokumenter ini itu menampilkan 4 bayi sejak saat baru lahir hingga dapat berjalan. Keempat bayi ini tumbuh besar di lingkungan, budaya, dan kondisi keluarga yang sangat berbeda. Dalam film dokumenter ini juga menampilkan bagaimana keadaan lingkungan sekitar mempengaruhi setiap perkembangan bayi. Di sini saya akan menganalisis 5 poin penting ya dalam tumbuh kembang anak bayi. Setelah saya menonton film dokumenter tersebut, poin pertama itu bagaimana refleks bayi, apakah ada perbedaan antar negara gitu ya. Terus yang kedua ada perkembangan fisik, terus yang ketiga ada perkembangan motorik, keempat ada perkembangan kognitif, dan yang terakhir ada perkembangan bahasa dari tiap negara gitu, bahasa bayi. Setelah saya menonton video dokumenter ini, menurut saya yang pertama refleks ya, bagaimana refleks bayi itu pada setiap negara. Ada sedikit perbedaan refleks bayi di antara beberapa negara ya. Yang pertama ada bayi Panijau dari Namibia. Di sini ketika sang ibu memberikan ASI kepada si Panijau ini langsung memberikan refleks menghisap puting sang ibu gitu. Refleks ini juga dinamakan sucking refleks. Di sini juga ada rooting refleks, yaitu ketika sang ibu menempelkan puting di pipi Panijau langsung refleks menengok gitu. Nah, ini yang dinamakan rooting refleks ya teman-teman. Setelah itu ada bayi dari Mongolia yaitu Bayar. Terlihat di sini Bayar kerap menutup dan membuka matanya ya. Nah, refleks ini yang dinamakan Aibling refleks. Selanjutnya ada Mari dari Jepang. Nah, ketika sang ibu itu memberikan tulisan pada jari kaki Mari itu menunjukkan refleks atau respon dengan cara mengembangkan kaki-kaki. Nah, refleks ini juga disebut sebagai Babinski refleks gitu. Terus selanjutnya ada bagaimana perkembangan fisik dari 4 bayi ini. Yang pertama ada Panijau. Panijau ini kulitnya cenderung lebih gelap dibanding dengan 3 bayi dari beberapa negara lainnya. Bobot tubuhnya juga lebih besar ya. Kemungkinan ini faktor genetik, dimana orang Afrika itu kan cenderung mempunyai kulit yang lebih gelap dan berbobot yang lebih besar gitu. Perbedaan lainnya juga ada di mimik wajah. Untuk bayi Jepang dan Mongolia itu, mimik wajah mereka itu bermata lebih sipit daripada bayi-bayi lainnya. Selanjutnya ada perkembangan motorik dari keempat bayi. Menurut saya, perkembangan motorik bayi di Amerika dan Jepang ini lebih cepat ya berkembang, karena bayi tersebut itu difasilitasi oleh orang tuanya ya, seperti adegan pada bayi yang melompat-lompat dengan dibantu alat gitu ya, dimana anak bayi itu melompat terus alat itu tuh ikut mengenjot kayak gitu seperti ayunan gitu. Nah, hal ini bisa membantu merangsang si bayi ini untuk menggerakkan kaki gitu. Terus ada adegan juga Mari bayi dari Jepang itu yang dibawa ibunya seperti ke sekolah
sekolah khusus untuk melatih motoriknya ya kayaknya, seperti menggerakkan tangannya dan kakinya. Intinya bayi dari Amerika dan Jepang itu lebih difasilitasi, tapi bukan berarti bayi dari kedua negara lainnya tidak baik. Kedua negara lainnya mungkin lebih menggunakan alam dan interaksi dengan teman sebaya untuk melatih motoriknya gitu kan. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan kognitif bayi pada setiap negara ya teman-teman. Menurut saya tidak ada perbedaan antar negara ini ya. Seperti Mongolia dan Namibia, mereka berada di alam bebas, juga membantu mempercepat kognitif pada bayi gitu. Dan Amerika, Jepang juga dengan alat modern mampu mempercepat kognitif pada anak juga gitu. Menurut saya sama sih, yang membedakan hanya cara melatihnya saja. Kalau misalkan Amerika dan Jepang itu lebih difasilitasi, sedangkan yang dua negara lainnya itu lebih ke alam bebas gitu. Setelah itu poin kelima ini kita akan membahas bagaimana perkembangan bahasa bayi pada tiap negara. Menurut saya tidak ada perbedaan tiap orang tua mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anaknya. Seperti pada saat paninjau diajarkan oleh ibunya untuk bicara kata mama gitu. Yang berbeda itu hanya bahasa yang digunakan. Mungkin cukup sekian analisis tentang film Babies ini. Mohon maaf jika masih banyak kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.